Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Roziki, nomor NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan koperasi dengan kewirakoperasian 2. Yaitu pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Fungsi kewirakoperasian. Fungsi kewirakoperasian adalah sebagai berikut, yaitu fungsi dari kewirakoperasian sendiri itu ada 3. Satu, yaitu kewirakoperasian rutin. Diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha atau koperasi, seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu kewirakoperasian arbitris. Di sini dimaksud sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda dan keputusan itu memberikan peluang yang menguntungkan. 3. Kewirakoperasian inovatif berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Adapun tipe-tipe kewirakoperasian. Tipe-tipe kewirakoperasian diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kewirakoperasian anggota. Sebagai pemilik koperasi dapat menjadi kewirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. 2. Kewirakoperasian manajer. Sebagai pelaksana dan pemegang tanggung jawab kegiatan operasional, koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. 3. Kewirakoperasian birokrat adalah orang atau lembaga yang memberi wewenang oleh pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi. Dalam hal ini, Departemen Koperasi beserta jajarannya. 4. Kewirakoperasian katalis berarti pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendatipun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Para katalis ini mempunyai kemampuan dan motivasi yang tinggi. Tugas-tugas dari kewirakoperasian. Adapun tugas-tugas dari kewirakoperasian diantaranya yaitu ada 4. 1. Mendukung koperasi sebagai pengguna yang kuat di pasar. Bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi yang di tingkat atasnya, koperasian sekunder, maka koperasi yang terbentuk dan mempunyai posisi yang kuat di pasar yang lebih luas, demikian seterusnya. 2. Kemampuan dalam memproduksi biaya transaksi. Tugas kewirakoperasi yang kedua ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi seperti biaya pencairan informasi, biaya kontrak, biaya monitoring kontrak, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya risiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya transaksi. Yang ketiga yaitu pemanfaatan interlinkage market. Interlinkage market adalah hubungan antara pelaku ekonomi di pasar. Tugas wirakoperasi dalam hal ini menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinkage market tersebut. 4. Pemanfaatan terus kapital. Tugas
Wirausaha dalam hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa, pelayanan koperasi, dan partisipasi kontribusi dalam pembentukan pemodalan yang baru. Prasyarat keberhasilan kewirausahaan. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang meningkat, produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jalan, yaitu satu, melalui kegiatan inovatif atau penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Dua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja, berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah bangunan teknologi yang produktif, pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami dari teman-teman, monggo di komentar di bawah video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.